filantropis yang sedang berjuang dan berbakti kepada banyak orang. Semangat terus. Ini video ke-14 dalam 1 jam. 1 jam. Jadi ternyata ini salah satu penemuan baru yang Kang Asari idekan. Semua analisa, semua ini dan diikuti sama Kang Hilman yang sekarang sedang ada di sini. Kang Hilman, Kang Egi, Kang Sam sedang mulai kita edukasi terus. Nanti menyusul teman-teman yang lain yang punya waktu untuk edukasi terhadap penyakit, terhadap teknik, karena itu sangat penting dalam rangka membantu percepatan terhadap si pasien untuk kesembuhan misalnya. Kenapa membantu percepatan? Karena begini, ketika kita mengetahui daerah mana yang harus kita perhati, seperti halnya kita tahu kalau pergi ke Jakarta itu tahu alamatnya, maka kita akan lebih mempercepat sampai ke alamat tadi. Yang susah tidur. Kasus stroke atau kasus kelainan saraf, Bapak menderita penyakit stroke itu ada banyak faktor penyebab. Bisa karena gula yang tinggi, bisa karena tekanan darah yang tinggi, bisa karena kolesterol atau trigliserida tinggi, atau bisa despalsi, stroke yang disebabkan karena kelelahan. Nah, atau juga stroke yang disebabkan karena epilepsi. Itu sangat banyak jenisnya. Tetapi pengobatannya cenderung sama, yaitu memperkuat sistem. Yang berbeda adalah tempatnya. Jika kasus stroke yang menderita itu sebelah kanan, sudah bisa dipastikan kelainan otaknya ada di sebelah kiri. Jika kasus stroke itu terjadi sebelah kiri, sudah bisa dipastikan stroke-nya ada di sebelah kanan. Tapi ada kasus stroke yang luar biasa di mana dia terkena di bagian otak pusat. Nah, itu bisa menyebabkan kehilangan kontrol, kehilangan baik itu ketawa, sedih, atau kontrol emosional, atau kontrol psikis dan lain sebagainya. Nah, untuk kasus stroke yang harus kita lakukan adalah seperti Bapak itu, stroke yang disebabkan karena kolesterol, maka kita harus mengobati kolesterolnya. Nah, mengobati kolesterol berarti memperbaiki sistem jantung dan sistem darah. Sarankan Bapak, tomat bagus, graspir bagus, ya, sehari 3 butir. Ras alpukat Bu, oke saya, tapi untuk nganggo susu atau untuk nganggo gula alpukatnya wanya. Terus brokoli saya, putih telur juga bagus dikukus, direbus ya, putih telur dituang. Dan kemudian hindari lemak Pak. Santan, jeroan, mie instan, ya, asin kayaknya. Nah, terus goreng-gorengan karena Bapak mah hypersensitif terhadap makanan. Jadi Bapak tuh sangat sensitif terhadap makanan berlemak. Nah, makanya kan dengan kolesterol terus lami turun. Nah, keras ritme jantungnya harus kita pulihkan. Karena orang-orang yang punya kolesterol tinggi biasanya pengaruhnya dari wujud jantung. Nah, itu juga yang menyebabkan stroke-nya. Oksigen yang masuk ke otak sebelah kanan Bapak tidak sesuai dengan keperluannya, sehingga Bapak stroke, ada penyempitan. Sehingga sawah, seperti sawah, kurang cairan Bu, jadi kan pecah-pecah nih. Otak Bapak juga sama, seperti sawah kurang cairan, jadi otaknya menyempit. Kalau di sawah mau pecah-pecah, ini mau menyempit. Air putih tidak boleh kurang dari 1,5 liter, jadi 1 tongki liter ya. Nah, kekenging tuang makanan berlemak juga. Nah, yang kita lakukan adalah memperkuat sistem jantung, ritmenya, kemudian mempergerak gaya gerak otaknya. Jadi memperbaiki listrik di otaknya sehingga gaya gerak pembuluh darahnya menjadi lebih baik. Nah, ini akan bisa melatih si otak itu kembali dari penyempitnya ke sempurna lagi, ke baik lagi. Dan yang ketiga, merangsang listrik si otak itu jauh lebih baik. Jika listrik otak itu lebih baik, maka aliran otot ke tangan kanan, ke kaki kanan, ke kaki kiri jadi lebih baik. Jadi yang kita rangsang itu otaknya untuk memperkuat ototnya. Nah, fokuskan di bagian sebelah kanan, panaskan, aktivasi listriknya, kemudian putarkan dari sini ke sini, arahkan energi tegak lurus ke area otak sebelah kanan, ya, dan putarkan jadi lurus dan putarkan. Pemutaran tadi berpengaruh terhadap perancangan listrik dan mengaktifasi dentuman listrik terhadap si otak tadi.
Nah, kemudian perkuat sarafnya di otak pusat. Setelah kita perkuat, kita lihat bagian mana yang stroke-nya. Jika yang kiri, maka kita terapi sebelah kiri, salurkan ke bawah. Ini tendon Bapak sudah agak turun, perkuat tendonnya. Jadi otot Bapak terus ada luncur, terus ada alami sih. Oh, pantas, ototnya terus ngirangan. Nah, untuk para terapis jika menemukan kekurangan otot seperti ini, diperkuat ototnya sehingga bisa tumbuh kembali. Ini karena oksigen yang dari sini tidak mengalir sempurna ke sini, sehingga ototnya menipis. Perkuat lagi dengan hawa panas dan perkuat lagi dengan sistem gelombang listrik. Nah, perkuat tulang punggung dan terutama bagian tulang ekor untuk memperkuat kakinya. Kang, berapa lama terapinya? 3 menit cukup. Hanya yang paling penting adalah fokus. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh pasien? Bapak kena olahraga, jalan kaki pagi, berjemur ya. Nanti kalau udah bisa berenang. Udah bisa berenang. Nah, ini penguatan otot bawah ini difungsikan untuk penguatan di bagian kaki. Kemudian lutut juga dikuatin. Bagian lututnya dikuatin, kemudian bagian tangan dan pergelangan di kanan. Nah, ini tuh, sudah ada penurunan otot tuh, Pak. Ini ada penurunan fungsi otot karena oksigen itu dia dirangsang. Jadi dirangsang, ditotokin. Nah, kemudian visualisasikan bahwa gelombang kita mengalir ke area-area sendi ini, padatkan ototnya secara keseluruhan. Jadi kita membayangkan energi kita mengalir dari ujung pundak sini mengalir sampai ujungnya. Di mana? Diutamakan bagian yang kena stroke. Jika di kiri, dia diutamakan ke kiri. Jika di kanan, dia ke kanan. Nah, jangan lupa karena seluruh jaringan tubuh kita itu diatur oleh jantung, maka hal yang paling kita lakukan selain penguatan saraf adalah penguatan sistem denyut jantung, penguatan listrik jantung, dan penguatan otot jantung. Kemudian untuk kasus stroke seperti ini biasanya pengaruh juga ke sistem cerna, maka kita pun harus mengobati sistem cernanya. Perkuat, seimbangkan asam dan basanya, asam dan basa lambungnya. Insya Allah dengan kompleksitas pengobatan itu, maka penderita stroke bisa diobatin. Jangan lupa juga airnya sediakan untuk mandi. Mandi itu fungsinya untuk memperkuat otot dan disiapkan juga untuk minum untuk merangsang listrik yang ada di dalam jaringan tubuh di bawah. Ya, jadi ini yang tutorial terhadap pengobatan stroke untuk para terapis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Masih banyak lagi cara treatment penderita stroke, tetap dipanteng nanti di sekolah terapis yang akan kita dirikan. Semoga teman-teman bisa terbantu secara edukasi secara pengetahuan penyakit dan pengetahuan terapisnya. Terima kasih.